Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita masih di hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu kita masih di hadis yang ke-14, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hal yang sangat potensial memasukkan seseorang itu ke dalam surga ada dua, yaitu pertama adalah takwa, kemudian yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia. Di pertemuan yang kemarin kita sedikit membahas tentang takwa, di mana ayat-ayatnya cukup banyak. Allah mewanti-wanti kita, termasuk meminta Rasulullah SAW untuk bertakwa. Orang-orang mukmin juga diminta bertakwa oleh Allah, termasuk seluruh umat manusia diminta untuk bertakwa. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, atau ayat di surah yang lain, surah Al-Hajj misalkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, dan ayat-ayat yang lain yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga membahas di pertemuan yang lalu, ada banyak juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa tempat dari orang-orang bertakwa itu adalah surga. Banyak ayat-ayat yang kami sampaikan kemarin, termasuk salah satunya surah Ali Imran 198, kata Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, al-ayah. Orang-orang bertakwa bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, yang di bawahnya sungai-sungai mengalir dan seterusnya. Kemudian juga kita sempat sedikit menyinggung karakteristik atau ciri dari orang-orang bertakwa. Jadi selepas kita mengetahui bahwa ada perintah dalam Al-Quran untuk kita agar bertakwa, ternyata Allah juga memberikan ciri-ciri khusus, karakteristik yang spesifik agar orang itu dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemarin kita sempat membahas ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 2 sampai ke 4. Kita sedikit mengulang Bapak Ibu ya, sebelum kita menyempurnakan
ciri-ciri yang lain dari orang-orang bertakwa ini. Jadi pertama kata Allah, orang bertakwa itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa yang pertama kata Allah adalah orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, yang non fisik, yang non empiris atau yang metafisika. Jadi orang-orang muttaqin adalah dia yang beriman kepada sesuatu yang gaib, kepada surga, kepada neraka, kepada alam barzakh, yang semua ini tidak terlihat oleh pandangan mata kita, tetapi tetap kita yakini, beriman. Kemudian ciri yang orang bertakwa berikutnya kata Allah, walladzina yuqimunas shalah, ialah orang yang mendirikan salat, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian adalah orang yang berinfak, bersedekah dari sebagian harta yang Allah berikan. Jadi tidak semuanya. Jadi Allah tidak minta semuanya, sebagian saja rezeki yang Allah berikan itu disalurkan, disedekahkan, diinfakkan. Itu yang ketiga. Kemudian ciri orang bertakwa yang keempat, surah Al-Baqarah lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan ya Zabur, Taurat, Injil dan seterusnya. Sekalipun kita belum mungkin pernah membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, tetapi kita yakini bahwa kitab-kitab itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang keempat dari orang muttaqin itu adalah wahum bil akhirati hum yuqinun, percaya kepada adanya akhirat. Ini lagi-lagi akhirat juga sesuatu yang gaib. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 4 ya atau 5 ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat keempat. Kemudian karakteristik orang bertakwa berikutnya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah juga ayat 177. Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Suatu kebaikan itu adalah ketika orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi dan rasul. Artinya orang bertakwa itu dia harus menyempurnakan rukun imannya yang 6 itu. Kemudian lanjutannya kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa as-sabil was-sa'ilina fir riqab. Kemudian orang bertakwa itu juga karakteristiknya adalah dia memberikan harta yang dia cintai. Jadi yang dia berikan itu tidak yang sudah nggak ada nilainya, jadi yang sudah lusuh, tapi kata Allah orang bertakwa itu dia atal mala ala hubbi,
memberikan harta yang dia cintai. Ya apa saja gitu. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat dekat, ya, kepada ibu, kepada ayah dan seterusnya. Wal yatama, kemudian harta itu disalurkan juga, diberikan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kemudian kepada fakir miskin. Wa banas sabil, kepada musafir yang kekurangan sangu, kekurangan bekal. Wa banas sabil wasailin, dan diberikan pula kepada orang-orang yang meminta-minta, pengemis. Wa fir riqab, dan diberikan juga kepada budak agar bisa membebaskan dirinya dari perbudakan, membayar kepada tuannya. Kemudian ciri bertakwa juga Allah melanjutkan, wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Orang bertakwa juga dia adalah aqamas salah, mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan dia orang bertakwa juga adalah orang yang memenuhi janji, tidak ingkar janji. Janji-janji yang dia sampaikan, baik janji kampanye ataupun bukan kampanye gitu ya, dia penuhi. Kemudian orang bertakwa juga kata Allah cirinya adalah was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang bertakwa itu juga cirinya adalah sabar, bersabar baik ketika diuji kenikmatan ataupun ketika diuji musibah, dia bersabar. Diuji dengan nikmat gitu, tetap diuji dengan kemelaratan, kemiskinan dan seterusnya, dia bersabar. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu tadi yang kami sampaikan di awal, beriman, kemudian memberikan harta yang dia cintai, mendirikan salat, menunaikan zakat, memenuhi janji, kemudian bersabar. Allah menutup ayat itu dengan wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedua ayatnya. Kemudian karakteristik yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, ini banyak karakteristik orang-orang bertakwa. Salah satunya juga Allah sebutkan di Quran surah Ali Imran. Ini sudah sering sebetulnya disampaikan. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai 135. Kata Allah, surga itu dipersiapkan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Jadi baik dalam keadaan krisis ataupun tidak, dia tidak menghalangi dirinya untuk berinfak. Walaupun kalau krisis sulit Bapak Ibu ya, tapi tetap orang bertakwa itu cirinya itu susah ataupun lapang atau berinfak. Kemudian yang kedua kata Allah adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, mampu menahan amarah. Ini juga bagian ciri orang bertakwa.
Jadi apalagi kata Rasulullah SAW yang sering kita sampaikan, la taghdab walakal jannah, jangan marah, surga balasannya ditahan. Itu bagian dari ciri orang bertakwa. Wal kadhimil ghaidh. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang bertakwa selalu memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang yang bersangkutan mungkin tidak atau belum meminta maaf. Jadi dia itu orang bertakwa, dia mendahulukan maaf, walaupun lagi-lagi ini sulit. Tapi memang kata-kata Pak Budi kalau tidak salah ya, di Quran itu memang tidak ada perintah untuk meminta maaf gitu ya. Dan saya cari sementara kelihatannya gak ada, gak tahu kalau dicari lagi. Yang ada kata Pak Budi itu apa namanya, memaafkan Bapak Ibu ya, gitu ya. Sementara saya cari gak ada. Emang perintah untuk meminta maaf. Kata Pak Budi atau Pak Usman gitu, lupa saya. Tetapi kalau memaafkan banyak di dalam Al-Quran itu. Salah satunya ini, wal 'afina 'anil nas, dia mendahulukan maaf kepada orang lain. Kemudian ciri bertakwa berikutnya, Ali Imran juga 135-nya, kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa itu ketika dia melakukan kemaksiatan, langsung dia ingat Allah, kemudian segera beristighfar, bertaubat. Itulah orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita lihat dari surah Ali Imran 133, 135, setidaknya ada 4 ciri orang bertakwa. 1, berinfak, bersedekah baik dalam kondisi lapang ataupun sulit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah segera mengingat Allah, segera beristighfar, segera bertaubat ketika melakukan kemaksiatan dan dosa. Karena taubat itu tentunya akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, atbi'il sayyi'atal hasanata muhwa, iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa, kemaksiatan, keburukan yang telah kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, karakteristik yang lain ini kita pertemuan kali ini kita fokuskan di ciri-ciri orang bertakwa Bapak Ibu ya. Ciri yang lain dari orang bertakwa itu Allah sebutkan di Quran surah Al-Anbiya ayat ke-48 49. Kata Allah itu, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Bapak Ibu. Takut kepada azab Allah. Jadi memang Allah itu jadi kita itu menyembah Allah macam-macam ya. Macam-macam motifnya gitu. Dan itu sama-sama benar. Jadi kadang Allah itu menyebut orang mukmin itu adalah orang yang besar cintanya kepada Allah. Jadi ada orang beribadah kepada Allah
karena dia cinta kepada Allah. Ada juga, dan itu baik, bagus. Tapi ada juga orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bagus, sangat-sangat bagus. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena mungkin mengharapkan surga dari Allah. Ini juga bagus. Jadi model-model seperti ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya. Itu kadang-kala kita kan mengajak orang itu, apalagi anak-anak apa ibu ya, ditakut-takuti nggak mau, biasanya diiming-imingi coklat gitu. Sama gitu ya, ditakut-takuti oleh Allah, takut-takuti neraka, nggak takut gitu ya. Ternyata Allah iming, tanda kutip ya, Allah iming-imingi surga. Itu loh surga balasannya bagi orang yang taat gitu, bagi orang yang patuh. Tapi ada juga orang yang beribadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah karena logis. Ini ada juga nih. Contohnya Zakir kata beliau gitu ya. Jadi beliau itu beriman kepada Allah, beragama Islam karena secara logika, secara rasional Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Saya tidak tahu kita berada di posisi mana. Apakah kita berislam itu karena Islam itu logis, atau kita menyembah Allah karena takut kepada Allah, atau cinta kepada Allah. Tetapi pada intinya semua itu sama-sama baik. Dan ternyata Bapak rahimakumullah, ciri orang bertakwa dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 49 adalah yakhshawna rabbahum, adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kan kalau ada seorang raja melihat pelayannya takut, senang dia itu. Senang gitu ya. Ternyata saya disegani gitu ya. Saya ditakuti, kata si raja itu. Senang dia. Kemudian kata Allah melanjutkan dalam Al-Anbiya, tetap Al-Anbiya Ibu yang 49. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun, termasuk dia juga takut akan menghadapi situasi akhirat, hari kiamat. Jadi dia takut gitu ya, takut tidak selamat. Ini juga bagian dari orang-orang bertakwa. Artinya ketika dia takut menghadapi hari kiamat, hari akhir, dia mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk menghadap Allah, untuk menghadap akhirat. Apa bekal terbaik itu Bapak Ibu? Adalah takwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197 di ujung ayatnya, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, kata Allah, tetapi perlu diingat, fa inna khairaz zadi taqwa, bekal terbaik itu adalah takwa. Itu. Jadi orang bertakwa dalam Al-Anbiya 49 adalah orang yang takut kepada Allah dan hari kiamat, berbekal dengan bekal yang terbaik. Nah, kalau orang takut kepada Allah, jangan lari dari Allah. Bapak Ibu, ini sering kami sampaikan, kalau takut kepada Allah, jangan lari dari Allah, justru semakin mendekat. Jadi Allah itu bukan ular, bukan hantu, kata anak-anak itu. Jadi kalau kita takut kepada ular, takut kepada harimau, takut kepada hantu gitu ya, walaupun hantu gak ada sebetulnya,
yaitulah lari. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, jangan lari. Kenapa? Tidak ada tempat bersembunyi dari Allah. Kemanapun kita berada, dilihat jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada tempat bersembunyi, gak ada tempat berlari. Jadi kita tidak perlu lari dari Allah. Sekalipun kita takut kepada Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati gitu ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir dari ciri orang bertakwa itu Allah sebutkan di Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-15 sampai 19. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang al-muttaqin, Pak Takin gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka berada dalam surga. Siapa mereka itu? Allah sebutkan Az-Zariyat ayat ke-17-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Al-muhsinin, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Kemudian Allah lanjutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang bertakwa itu juga adalah orang yang bangun malam, mendirikan malam dengan amal-amal soleh. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil ashadihum yastaghfirun. Kemudian mereka di waktu sahurnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di waktu sahur ya, katakanlah jam 3:30 atau jam 4 bahkan, itu dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setidaknya kalimat istighfar ya, astaghfirullahaladzim misalkan, ataupun menggunakan kalimat sayyidul istighfar yang sering dibaca di zikir pagi petang kan, Abu ulaka itu dan seterusnya, wa abu bidzambi faghfirli itu dan seterusnya. Jadi orang bertakwa salah satunya cirinya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil nonton bola. Ya gak bisa gitu ya, gak bisa itu. Jam 3 biasanya banyak bola biasanya. Kemudian kata Allah, ciri orang bertakwa juga adalah wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dia memberikan haknya atau bersedekah lah, lebih tepatnya, lebih mudahnya dipahami. Dia bersedekah, berinfak kepada orang miskin yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak minta-minta. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang miskin itu yang memang tetap dia menyembunyikan kemiskinannya. Ada atau tidak itu? Ada gitu ya. Jadi kita juga perlu termasuk saya tentunya perlu peka melihat, karena memang ada banyak mungkin orang-orang miskin katakanlah, tapi dia tidak menampakkan kemiskinannya, tetap menjaga kewibawaannya, Pak Ibu. Ada itu, dan itu disebutkan di Quran. Memang Allah sebutkan di Quran, misalkan surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 273, Al-Baqarah
Surah kedua ayat 273 kata Allah, lil faqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Bayangkan loh. Jadi di zaman Nabi itu ada orang-orang fakir. Orang fakir ini, tetapi orang-orang mengira mereka kaya, padahal mereka miskin kata Allah itu. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri. Nah, itu. Jadi makanya sering yang sampaikan, orang miskin juga perlu kita kita jaga wibawanya, kita jaga malu itu. Bagaimanapun orang miskin juga punya rasa malu dan punya kemaluan. Nah, ini bercanda gitu ya. Jadi punya kemaluan pun juga rasa malu gitu ya. Jadi malu sebetulnya Bapak Ibu rahimahullah. Kita katakanlah berinfak, bersedekah, kemudian secara terang-terangan dan seterusnya. Walaupun tetap ya bersedekah secara terang-terangan itu juga bagus gitu ya. Tetapi secara sembunyi-sembunyi itu lebih iffah, lebih menjaga wibawa orang yang kita sedekahi itu. Nah, ternyata ciri orang bertakwa adalah orang yang bersedekah kepada orang yang miskin, yang tidak meminta-minta, ataupun kepada orang miskin yang meminta-minta. Artinya ada juga orang miskin yang sudah kepepet, mungkin sudah darurat, kemudian dia demi mendapatkan sesuap nasi mungkin atau sepiring nasi, saat itu dia mungkin merelakan rasa malunya, ditanggalkan terlebih dahulu agar dapat bisa menyambung hidup. Ada atau tidak orang seperti itu? Dan yang seperti itu Bapak Ibu ya, betul itu. Jadi orang itu kalau sudah lapar, kadang-kala dia rela menanggalkan rasa malunya agar dapat perut terpenuhi terisi. Betul atau tidak ini? Betul itu. Udah dia tanggalkan terlebih dahulu rasa malunya. Yang penting dia penuh perutnya, terisi terlebih dahulu. Nah, itu juga perlu diperhatikan, dan itu bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi itu mungkin Bapak Ibu